I've been dreaming, need it, a life worth living, need it, a life worth... Sebagai salah satu lembaga negara, Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman, mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman akan melakukan penilaian, sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan pelayanan publik baik tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat menjadi acuan bagi penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memperkuat pengawasan untuk mencegah maladministrasi. Lantas, bagaimana upaya Ombudsman memberikan pendampingan bagi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya? Telah hadir bersama kita saat ini anggota Ombudsman RI, Dr. Yohanis Widiantoro, SH.MH. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Ini Ya. hari ketiga saya di Maluku Barat Daya. Ya. Mewakili masyarakat Maluku Barat Daya, saya mengucapkan selamat datang di Terima kasih. Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin sebelum kita berbicara terkait dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia sendiri, mungkin kesan pertama ketika Bapak datang di Pulau Mua ini seperti apa, Pak? Ya, tentu sangat berkesan ya. Sebuah wilayah yang boleh dikatakan jauh dari ibu kota. Baik ibu kota negara maupun ibu kota provinsi kan ya. Dan memang Pulau Mua cukup menjanjikan untuk sebuah wilayah baru yang lagi dalam proses pembangunan. Jadi ini dalam beberapa hari ini saya berdialog dengan Pak Wakil Bupati dan jajaran, ya saya berpesan pada beberapa hal yang terkait dengan membangun mulai dari nol itu banyak kelebihannya. Kita bisa mendesain semuanya secara baik, direncanakan dengan baik. Harapannya ke depan berjalan dengan baik. Iya. Tapi secara alam bagus, pemandangan bagus, alam bagus, dan saya kira saya menikmati berada di MPD selama beberapa hari ini. Iya. Ya. Itu artinya apakah ada cerca harapan bagi kami masyarakat Maluku Barat Daya yang tinggal di pulau Iya. ini? Iya, artinya tinggal bagaimana penyelenggara pemerintahan di kabupaten ini sungguh-sungguh berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat di MBD, ya kan? Iya. Artinya kita berbicara soal bagaimana keseriusan mereka yang diberi amanah untuk menjadi aparat penyelenggara negara pemerintahan di sini. Ya, disitulah kiranya kenapa kemudian kami dari Ombudsman hadir di MBD, ya kan? Ya, karena kami harus juga memastikan bahwa mereka tahu persis apa yang harusnya dilakukan. Iya. Ya, jangan hanya pokoknya jalan, jangan hanya ya istilahnya business as usual, sebagaimana biasalah saya begini saja, nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan. Ya, itu. Dan kenapa tadi ditanya soal harapan pasti ada. Amin. Ya kan? Tinggal satu sisi penyelenggara pemerintahan, Pak Bupati dan jajaran itu berkomitmen kuat untuk bisa melayani semua warga di sini secara optimal. Yang kedua, saya berpesan juga pada masyarakat di MBD, mari kita kritisi bersama, kita dorong terus pemerintah kita supaya bisa memberikan yang terbaik. Nah, disitulah nanti warga di MBD bisa mengakses Ombudsman ya melalui kantor kami di Provinsi Maluku, khususnya di Ambon, ya itu. Ya, Ya. luar biasa. Kita sudah berkenalan singkat dengan Pak Yohanis. Mungkin kita akan masuk lagi soal tanggung jawab, mungkin kewenangan, tugas dan fungsi Ombudsman itu sendiri. Ya. Karena bisa saja tahun ini Ombudsman benar-benar hadir di Maluku Barat Daya Ya. dalam melakukan pendampingan.
Jadi mungkin seperti apa tugas dan kewenangannya sih sebenarnya sehingga masyarakat bisa tahu. Ya, baik. Jadi sekilas ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 37 tahun 2008, Ya. itu dasar hukum dari Ombudsman Republik Indonesia. Pada dasarnya Ombudsman Republik Indonesia itu diberi tugas. Tapi sebelum saya ke tugas, Ombudsman Republik Indonesia itu siapa? Ya. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara independen. Ya, lembaga negara independen. Jadi kami tidak merupakan bagian dari eksekutif, kami juga bukan bagian dari legislatif, kami juga bukan bagian dari yudikatif. Kami adalah pilar keempat kekuasaan yang ada di negeri ini. Nah, kenapa kami ada? Kami ini adalah salah satu anak reformasi, di mana euforia, ya, Orde Baru saat itu, ya, itu kan penuh dengan istilahnya apa ya, kekuasaan yang tunggal, yang menentukan semuanya, tidak ada kontrol yang memadai. Nah, oleh karenanya kemudian dibentuklah pilar keempat ini sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan negara, tadi di depan disampaikan, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, ya, baik itu di pusat maupun di daerah. Nah, kami sebagai lembaga independen tentu punya tugas untuk memastikan mereka sungguh-sungguh menyelenggarakan pelayanan sebagaimana mestinya. Jadi kami tidak berpihak kepada siapapun, kecuali kepada keadilan, kebenaran. Apa yang menjadi hak masyarakat kita pastikan itu dipenuhi. Apa yang menjadi kewajiban penyelenggara negara itu kita pastikan mereka penuhi juga kewajiban itu. Nah, salah satu tugas kami yang utama adalah menerima laporan masyarakat. Jadi kalau dulu yang namanya komunikasi antara warga dan penyelenggara itu kan seperti ada kesenjangan luar biasa, ada gap yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka mau melapor, ya kan? Di sini juga cuek, nggak peduli. Ya, sehingga banyak hal yang istilahnya mampet, buntu, tidak ada komunikasi. Ya. Nah, kami hadir untuk menjembatani itu, mendekatkan yang jauh, ya kan? Menjembatani ya gap yang begitu luas. Nah, kami hadir untuk menerima aduan masyarakat. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami juga mau menyampaikan silakan warga masyarakat MBD, ya, silakan hadir ke Ombudsman, silakan laporkan apa yang dialami ketika mengakses pelayanan di pemerintah Kabupaten MBD. Karena itu hak kita semua. Tidak perlu takut. Tidak perlu ragu-ragu, karena di era keterbukaan sekarang ini, di era demokrasi ini, warga negara memang harus bersuara, harus mau, harus berani. Iya, ya. Karena kami sebagai lembaga negara independen bisa menjamin kerahasiaan sekiranya warga masyarakat membutuhkan identitasnya dirahasiakan. Kami akan merahasiakan itu. Tapi tentu kita berpesan agar warga masyarakat menyampaikan keluhan, komplain, aduan yang terkait dengan fakta yang sesungguhnya, dengan bukti-bukti yang memadai. Tentu pasti akan kita respon. Ya, jadi jangan istilahnya bikin apa ya, fitnah, ya, atau laporan hoax atau bohong, tentu tidak akan kita respon. Tapi kalau itu orisinal, apa adanya, sesuai fakta, tentu pasti kita respon. Nah, maka untuk itu, kalau warga kita, masyarakat di NPD mau dan berani memanfaatkan keberadaan Ombudsman, langsung tidak langsung sebenarnya warga masyarakat di sini ikut membantu perbaikan pelayanan oleh pemerintah Kabupaten MBD. Sebab Ombudsman sebenarnya nggak lebih penting dari mereka. Yang sungguh-sungguh mengawasi setiap hari pelayanan publik di kabupaten ini adalah warga sendiri. Kami nggak akan tahu, ya, istilahnya tangan kami, mata kami, telinga kami
itu nggak bisa menjangkau semua sudut pelayanan di MBD ini. Yang bisa melakukan itu adalah warga masyarakat sendiri. Nah, maka ketika mereka sudah komplain, sudah melapor, sudah mencoba mengeluh ke sana ke sini tidak ditanggapi, nah, mari datanglah ke Ombudsman Republik Indonesia. Jadi kami punya banyak kanal-kanal aduan melalui cara-cara. Hari ini kita bicara medsos, kami punya medsos. Lewat WhatsApp, kita punya WhatsApp. Lewat secara website ada form aduan, bisa langsung diisi, ya kan? Bukti-bukti bisa langsung diupload, diunggah, ya. Dan bahkan juga melalui surat, telepon dan seterusnya. Artinya kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk bisa diakses oleh warga negara kita dimanapun di provinsi ini maupun di seluruh negeri ini, ya. Maka tentu teman-teman yang ada di kepulauan yang di luar sana, yang jauh dari ibu kota provinsi, jauh dari itu, ya tetaplah bisa mengakses Ombudsman. Ya, itu sementara. Lalu salah satunya kan tadi ya, tugas yang kedua, tugas yang kedua yang penting juga adalah apa yang hari-hari ini kami lakukan dengan kami datang ke Maluku Barat Daya, yaitu sebagai sebuah upaya untuk mengajak para penyelenggara pelayanan publik meningkatkan kualitas pelayanannya, memperbaiki pelayanannya agar kemudian tidak perlu ada laporan masyarakat, agar masyarakat itu merasa terlayani dengan baik. Nah, di situ kami menyebutnya sebagai langkah-langkah pencegahan maladministrasi. Ya, salah satu tugas kami melakukan pencegahan adalah kami melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara periodik. Nah, ini tahun yang ke-8 kami melakukan penilaian sejak tahun 2015. Meskipun kalau untuk Kabupaten MBD saya kira bukan sejak 2015 ya, tapi baru ini yang ketiga kalau saya nggak salah ya, dari tahun 2021, 2022 dan ini 2023. Nah, harapannya penilaian yang tahun ini itu bisa menghasilkan potret kinerja yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itulah cara kami. Dan kenapa MBD kita pilih? Kenapa saya nggak ke Kabupaten Maluku Tenggara kah? Atau kenapa saya tidak ke Buru? Kenapa saya tidak ke Somlaki? Itu karena MBD masuk dalam potret yang kemarin-kemarin ini nilainya sangat rendah. Sangat rendah itu artinya terhadap standar kepatuhan pelayanan publik yang ada di undang-undang itu, OPD di sini belum bisa memenuhi standar minimal itu. Nah, kami datang untuk cari tahu ada apa, mengapa, apa yang bisa kami bantu. Nah, disitulah kami hadir supaya ke depan lalu kinerja MBD secara keseluruhan bisa lebih baik lagi. Nah, disitulah hari-hari ini kami ketemu para pejabat di sini, kepala daerah, kemudian juga kepala-kepala OPD, ya, unit-unit yang nantinya akan kita jadikan sampel untuk kita nilai, supaya mereka tahu persis apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diperbaiki. Katakan nanti bulan depan kami datang, itu mereka sudah bisa menunjukkan yang terbaik. Itu cara kami tidak mencari kesalahan, tapi kami membimbing, kami mendampingi, kami membantu. Sekarang kembali kepada para penyelenggara pemerintahan di sini. Adakah dia punya kemauan untuk ini, komitmen yang kuat atau tidak? Karena saya mengingat persis ya ketika kami audiensi tahun 2022 kemarin, Pak Jokowi itu pernah menyampaikan, sudahlah Ombudsman kalau punya hasil penilaian yang jelek, sampaikan ke masyarakat. Publikasikan yang jelek-jelek itu, biar Pemda tahu bahwa memang kinerjanya belum baik. Jadi yang diekspos tidak hanya yang baik-baik, tapi juga yang kurang baik. Nah, tapi tentu tidak ada niat Ombudsman ya untuk menjelekkan atau menjatuhkan kinerja Pemda, tapi kami hadir khusus untuk membantu mereka, ya, mencari solusi terbaik. Harapannya begitu. Ya, itu kira-kira tugas Ombudsman. Ya. Terima kasih Pak Johanis
Sebenarnya kita juga harus berterima kasih dan bersyukur karena Bapak dan tim langsung ke Maluku Barat Daya. Jadi kita sama-sama berharap mungkin ke depan lebih baik lagi yang seperti tadi dulu. Nanti kita lihat. Iya, iya. Ada dampaknya enggak? Iya, kan? betul. Karena nanti kalau pada waktunya kami menilai hasilnya masih tetap sama, saya juga akan ngapain kalau ke sana kan? Iya, nggak ada gunanya gitu kan? Ini berat juga bagi saya kan? Betul, itu tanggung jawab Pak. Ya, gitu kira-kira. Mungkin bisa Bapak jelaskan mungkin lebih spesifik yang tadi sudah disampaikan itu pendampingan seperti apa yang lebih spesifik yang mau dilakukan di Pemda Maluku Barat Daya. Jadi gini, acuan dari pendampingan itu sebenarnya adalah kita lari ke ukuran atau standar yang ditetapkan di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sebenarnya di situ ada 14 item, di mana setiap penyelenggara pelayanan publik itu bisa memenuhi semua kriteria itu. Nah disitulah secara detail kami membantu mereka untuk memahami. Ya, contoh nih, dalam setiap penyelenggaraan publik, apapun kebijakan yang diambil oleh kepala daerah harus ada dasar hukumnya. Satu contoh ya, harus ada dasar hukum. Ambil contoh nih, ada kebijakan di dinas misalnya kesehatan untuk mengurus izin praktek dari tenaga kesehatan tertentu berbiaya katakanlah 500.000 misalnya nih. Penetapan biaya pelayanan sekian rupiah itu harus ada dasar hukumnya. Nggak boleh ditetapkan semena-mena oleh baik kepala OPD maupun oleh bupati. Artinya harus ada SK bupati. Dan kalau kita bicara SK itu produk hukum. Produk hukum ini harus punya cantolan aturan yang lebih tinggi. Merujuk ke aturan yang lebih tinggi. Itu pasti. Jadi tidak boleh karena ini negara hukum kan. Masuk pelayanan publik semau-maunya pejabat publik kan nggak boleh. Semua harus ada dasar. Nah, kami melihat nanti dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik, ketika itu bicara soal konsekuensi biaya atau hal-hal yang menyangkut prosedur dan seterusnya, semua harus kita lihat mana dasar aturannya. Kenapa begini? Apa buktinya? Dan seterusnya. Itu satu. Itu baru satu. Dari 14. Ya. Soal keterbukaan informasi. Prosedurnya, SOP-nya begini. Masyarakat tahu nggak? Untuk mengurus izin ini harus syaratnya apa saja? Langkah-langkahnya ini berapa lama? Berapa biaya kalau ada dan seterusnya. Jadi semua harus ada. Nah, disitulah secara teknis tadi kalau ditanya apa yang dilakukan Ombudsman dalam mendampingi mereka, ya memastikan bahwa semua itu sudah tersedia, ada, terinformasi kepada masyarakat. Ya, kalau memang gratis, mana penjelasan atau informasi yang mengatakan layanan ini gratis. Kalau perlu tulis besar-besar di depan, supaya nggak ada pungli. Nah, kan gitu. Kadang ada gratis, aturannya gratis, tetapi tulisan gratisnya sembunyi kecil-kecil saja di satu sudut, gitu kan? Itu kan nggak boleh. Ya, itu saya kira banyak ya. Nanti kalau bicara misalnya aduan, komplain itu kan sudah menjadi bagian dari pelayanan. Karena setiap pelayanan kita itu bisa mengecewakan, bisa memuaskan masyarakat. Nah, ketika mereka kecewa, mereka boleh dong mengeluh, komplain. Pertanyaannya, ada nggak petugas yang siap untuk menerima aduan masyarakat? Ya kan? Kalau ada, di mana gampang diakses enggak? Lalu pertanyaan lanjutnya, apakah itu didokumentasikan dengan baik? Dicatat dengan baik, diregistrasi dengan baik. Ya, karena ini nanti jadi bukti Ombudsman. Kalau ada yang mengadu kemarin, ada 10. Mana 10 siapa saja? Siapa mereka, dari mana, apa yang dikeluhkan dan seterusnya. Kami minta buktinya. Nggak hanya percaya saja mereka mengatakan ada 10, tapi ada buktinya. Gitu. Yang lebih lanjut lagi adalah keluhan itu kemudian dikelolanya seperti apa? Direspon atau tidak? Direspon seperti apa? Kalau itu arahkan kemana dan seterusnya. Gitu. Ya. Luar biasa Pak. Ya. Pada intinya kita mau meningkatkan pelayanan. Betul. Ujung-ujungnya untuk masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Mungkin
Bapak juga bisa menjelaskan setelah beberapa hari di Kota Tiakur bahkan di Pulau Moa ini, mungkin ada hasil-hasil yang Bapak sudah temui ketika Betul. jalan ke OPD atau Ya. lembaga negara yang lain mungkin Jadi bisa. ini hari ketiga ini memang kemarin dan hari ini ya. Ya. Saya berkesempatan dengan tim mengunjungi beberapa OPD ya, mulai dari Dukcapil, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian juga puskesmas, rumah sakit, ya, kemudian juga di Dinas PTSP, ya. Nah, memang ada temuan-temuan kami, termasuk juga ke Polres tadi barusan. Ya. Jadi ada temuan-temuan kami yang memang istilah saya membuktikan kenapa Maluku Barat Daya pada tahun kemarin mendapatkan penilaian yang rendah, tingkat kepatuhannya rendah. Ya karena ternyata secara umum banyak tadi standar layanan publik yang harusnya ada, mereka belum ada. Nah, ini kan salah satu bentuk verifikasi juga dari Ombudsman terhadap kinerja teman-teman di Provinsi Maluku ketika melakukan penilaian waktu itu. Benar nggak kondisinya seperti itu? Nah, mari kita datang. Nah, setelah kita datang, kita memang membuktikan hal itu. Ya, jadi tadi misalnya di beberapa, ya hampir semua kantor itu kalau bicara soal apa istilahnya itu informasi ya yang dideklarasikan atau disampaikan ke masyarakat soal alur proses pelayanan, SOP, standar pelayanan dan seterusnya itu kan harus ada dong. Kita orang awam, masyarakat awam kan kalau datang ke situ mau mengurus izin ini, izin itu, dia harus tahu dong apa syaratnya, berapa lama prosesnya, ya, alur prosesnya seperti apa, ketemu siapa dan seterusnya. Nah, itu rata-rata memang belum ada. Jadi mau nggak mau memang kami tadi langsung berinteraksi dengan kepala dinas juga untuk kita sampaikan, Pak, Bu, apa yang harus disiapkan. Karena nanti bulan depan Ombudsman datang, itu semua yang seharusnya ada ini Ibu juga ada. Ya bayangkan ya kalau kita bicara soal sarana sanitasi misalnya, penggunaan toilet misalnya, masa airnya nggak jalan. Ini kan dasar banget nih. Ya, orang mau menggunakan toilet tapi tidak ada air. Kalau tidak ada air, lalu bagaimana kita bicara soal kesehatan? Itu yang basic sekali kan, mendasar sekali. Ya, lalu juga terkait dengan fasilitas yang ya kalau saya ke Dukcapil saya melihat ruangan pelayanan orang ngurus KTP, KK dan seterusnya. Ruangannya sempit, panas, tak ada kipas, tak ada AC, orang berkerumun di situ, bisa dibayangkan nggak nyaman pasti, ya kan? Nah, kenyamanan itu kan juga hak masyarakat. Bagaimana kita pelayanan memberikan kenyamanan di situ, ada ruang tunggu yang memadai, kan? Dan seterusnya. Apalagi kalau kita bicara hak anak. Ada nggak tempat bermain anak? Wah, itu masih jauh itu. Ya, tapi itu sebagian tak terpisahkan gitu. Ya, juga kalau kita bicara akses masyarakat yang penyandang disabilitas, ya kita bicara soal nggak bisa naik tangga, nggak ada ram, nggak ada kursi roda, kan? Lalu bagaimana mereka mau dilayani? Nah, itu kan hal-hal mendasar yang saya kira memang menjadi temuan kami lah, ya. Tapi tidak ada penolakan dari para kepala OPD, semua mengamini, semua mengakui bahwa memang mereka masih kurang. Nah, lalu kami berdialog lebih intens, mencari tahu Pak masalahnya di mana, apakah SDM-nya kah, sarana prasarana kah, anggaran kah, apakah, kan semua harus jelas. Lalu kalau semua sudah jelas, apa solusinya? Apa yang sudah direncanakan? Ke depan ini mau seperti apa? Nah, itu kami coba arahkan ke sana. Harapannya dari waktu ke waktu nanti ada progres, ada kemajuan. Memang sih saya tidak mau mengatakan besok juga langsung semua baik. Kayak balikan telapak tangan kan enggak juga. Nah, tetapi setidaknya ada perencanaan, ada program-program yang memang istilahnya on the track,
mengarah pada perbaikan pelayanan. Itu yang lebih penting. Ya, kalau di puskesmas tadi kita berkunjung juga di puskesmas mana tadi, Werwaru. Ya. Werwaru. Lalu kita bandingkan puskesmas Tiakur. Ya. Ya, Werwaru gambarannya, nah kan MBD jadi sorotan Pak Jokowi juga karena kasus stunting kan. Ya. Nah, ternyata betul di situ ada 30 anak stunting. Di Tiakur ada 10 anak. Itu baru 2 puskesmas. Gitu kan? Bagaimana dengan puskesmas lain di pulau lain gitu kan? Nah, kami melihat bahwa ini persoalan layanan kesehatan kita memang juga masih harus ketiadaan dokter spesialis ada dihadapi di rumah sakit juga. Nah, itu satu hal yang menurut saya, karena kalau kita bicara kesehatan itu kan salah satu jenis layanan dasar. Dasar loh, yang paling dasar saja. Jangan bicara yang layanan yang lebih tinggi lagi, yang paling dasar dulu selesaikan. Ya, ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, gitu kan? Kemudian tadi bicara soal kesiapan dokter dengan tenaga kesehatan di puskesmas, ya sebagai yang terdepan dalam pelayanan kesehatan, gitu kan? Dengan sarana yang memadai. Nah, karena saya dengar di Werwaru itu, Werwaru, sorry. Di Werwaru itu bangunan puskesmas zaman dulu sekali katanya, sejak masih Maluku Tenggara wilayah ini gitu. Bisa dibayangkan puluhan tahun yang lalu itu kan nggak ada, hanya nambah sana sini fasilitasnya. Itu bukti konkret sebenarnya komitmen Pemda, MBD untuk layanan dasar kesehatan itu gampang sekali dilihat sejauh mana dia memfasilitasi fasilitas kesehatan kita, ya kan? Nah, itu kira-kira beberapa temuan selama kita berkunjung beberapa hari ini di beberapa OPD. Ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita sudah ada di penghujung diskusi atau dialog kita saat ini. Mungkin harapan Bapak ke depan seperti apa terkait dengan kunjungan dan pendampingan yang sudah dilakukan? Oke. Harapan pasti yang baik. Enggak. Saya sih dalam setiap kesempatan saya berjumpa dengan kepala-kepala daerah, ya, kepala-kepala OPD. Tidak ada kata lain selain saya mendorong, memotivasi, memberi semangat. Sekaligus memberikan tawaran apa yang Ombudsman bisa bantu. Ya, meskipun dengan segala keterbatasan kewenangan yang ada di Ombudsman. Tapi sekiranya misalnya, kalau saya mewakili pimpinan Ombudsman di Jakarta, sekiranya ada kebijakan pusat yang di daerah ini, di MBD ini, ya, terdampak karena kebijakan pusat yang kurang tepat, yang memberatkan pemerintahan daerah, itu salah satu yang bisa kami tawarkan. Dalam hal mana nanti kami teruskan kepada kementerian lembaga terkait, ya kan? Karena kami secara undang-undang memang diberi kewenangan untuk memberikan usulan perubahan peraturan atau kebijakan baik ke presiden maupun ke DPR. Itu ada kewenangan kami. Jadi dalam konteks ini kami juga mengumpulkan masukan dari daerah. Apa yang bisa kami bawa untuk bisa ditindaklanjuti di pusat. Bahkan tadi salah satu kepala OPD sudah pesan ke saya, Pak, nanti saya titip ini ke kementerian ini ya Pak. Itu salah satu yang kita bisa tawarkan. Jadi dengan begitu, kalau boleh saya menyimpulkan, ya kami berharap Pemda di Maluku Barat Daya ini sungguh-sungguh kemudian mengubah diri untuk benar-benar mewujudkan komitmen itu dalam langkah-langkah konkret, bukan dalam kata-kata. Gitu kan? Langkah konkret, betul-betul konkret. Actionnya apa dalam jangka pendek ini, untuk betul-betul kita bisa melihat progres atau kemajuan itu. Ya, kami nggak butuh kata-kata, nggak butuh kata-kata manis, janji-janji manis, nggak. Tapi apa ke depan ini kami akan monitor loh. Ke depan ini kami akan monitoring sejauh mana betul-betul mereka punya komitmen dijalankan. Dan sejauh saya menangkap, memang tidak ada yang keberatan, melainkan mereka semua mengamini, menyetujui, mengakui bahwa memang perlu banyak perbaikan. Maka tadi kita
kita dorong ya untuk segera lakukan langkah-langkah konkret, bikin kebijakan konkret. Kalau perlu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bikin peraturan-peraturan atau SK atau apapun, instruksi atau apapun yang bisa mendorong ini semua, supaya kepala-kepala daerah itu segera singkan baju dengan bekerja untuk memperbaiki. Iya. Itu, dan saya optimis MPD maju. Amin. Lebih baik. Amin Pak. Ya, gitu. Ya, mungkin itu dialog kita di saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang baik yang kita sudah berdialog bersama dengan Pak Johanis. Ya. Terima kasih banyak Pak sudah Sama-sama. berkunjung ke Diskominfo sekaligus sudah podcast bersama. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini memberi dampak, memberi Ya. manfaat bagi Ya. pemerintah daerah. Ada satu pesan untuk Kominfo. Ya, siap. Karena ketika kita bicara soal layanan publik hari ini adalah digitalisasi. Iya. Dan di situ saya kira Kominfo punya beban moral, Iya. tugas, tanggung jawab untuk membantu OPD yang lain Iya. agar mereka siap dengan layanan secara online. Iya. Dan di situ saya berharap Kominfo bisa membantu mereka semua. Iya, siap. Terima kasih. Siap Ya. Pak. Ya, oleh karena itu kita telah di penghujung dialog ini. Kita akan tutup. Salam sejahtera dan sampai jumpa untuk dialog-dialog selanjutnya. Kalwedo. Kalwedo, terima kasih.